ajiban nasu min dzalik faqala sallallahu alaihi wasallam hatani sawmata amma ahallallahu lahuma wa aftarta ala ma harramallahu alaihima faqadat ila al-ukhra faj'alata taghtabani nasi fahada ma akalata min luhumihim. Nah, di sini diceritakan tentang imra'ataini, tentang dua perempuan somata, kedua-duanya somata, berpuasa. Ini terjadi di mana? Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajhadahuma al-ju'u wal atash min akhirin nahar. Fajhaduhuma, dua-duanya ajhad, merasa lapar yang begitu luar biasa. Dari apa itu? Al-ju', lapar, wal atash, haus, min akhirin nahar, di akhir siang ya, menjelang sore. Hatta, sehingga kadata, dua-duanya anta telapa, dua-duanya hampir apa? Hampir jatuh ya, dalam keadaan sakit dua-duanya. Baba'athatana ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami dibawa ila Rasulillah, kepada Rasulullah. Tasta'dinahu fil iftar, mereka berdua meminta izin fil iftar, untuk buka puasa. Farsala ilaihima qadahan, lalu Rasulullah membawakan ilaihima, kepada dua perempuan tersebut, qadahan, satu tempat gitu. Seperti mangkok, qadahan itu satu mangkok. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li rasuli, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rasul, kepada orang yang diutus tuh oleh dua wanita tersebut untuk bertanya kepada Nabi Muhammad. Qul lahuma, sampaikan lahuma, kepada dua perempuan tersebut, qi'a fihi ma akaltuma, qi'a, muntahkan, dua-duanya berdua muntahkan, fihi, pada qadah tersebut, hi dhamir kembali kepada qadah, ma akaltuma, yang telah dimakan oleh kalian berdua, yaitu perempuan tersebut. Baga'at ihdahuma, baga'at, lalu salah satu perempuan dari dua perempuan tersebut yang puasa, qa'at, memuntahkan ihdahuma, salah satu dari mereka berdua, nisfahu daman, setengah dari muntahnya berbentuk daman, darah, abiton, yang kental. Jadi dia muntah makanan dicampur darah kental. Wadan lahman, daging goridon, goridon itu yang besar ya kan. Waqa'atil ukhra, dan muntah al-ukhra, temannya yang satu. Misla dzalik, seperti itu. Hatta mala'atah, muntahnya seperti itu, sama, yang keluar darah yang kental dan apa? Daging ya. Hatta, sehingga mala'atahu, memenuhi, dhamir kembali kepada mangkok tersebut. Fa'ajiban nas, an-nasu, manusia, ajibah, heran, terheran-heran, nas, manusia, min dzalik, dari hal tersebut. Apa yang terjadi ya? Kalau bisa-bisanya muntah mengeluarkan apa? Mengeluarkan darah yang apa? Darah yang kental dan daging. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad bersabda ketika manusia kebingungan ya, orang-orang kebingungan, apa yang telah terjadi ya? Muntah bisa seperti itu ya. Faqala, Nabi Muhammad bersabda, hatani, nah kedua perempuan ini, somata, mereka berpuasa dua-duanya. Amma halallahu lahuma, mereka berpuasa terhadap apa yang Allah halalkan lahuma, terhadap mereka. Wa aftarata, wa, dan
aftarata, kedua-duanya berbuka di malam kemarin, ala ma harramallahu alaihima, atas yang diharamkan oleh Allah, alaihima, atas kedua-duanya. Jadi mereka berpuasa dengan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan malam kemarin mereka sempat buka dengan makanan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faghadat ilal ukhra faja'alata tagtabanin nas. Faghadat ilal ukhra, maka godat, keesokan harinya tuh, sebelum mereka mengadu kepada Nabi, mereka berkumpul. Datang tuh temannya kepada temannya yang lain tuh, perempuan yang lain yang satunya. Faja'alata, yang dimana dua-dua perempuan tersebut tagtabani, mereka berdua melakukan ghibah Anas, terhadap manusia. Maka hada ini nih yang terjadi. Mereka muntah sehingga mengeluarkan darah yang kental dan daging Nah ini semuanya ma'akalata, tuma yang akalata, dimakan oleh dua-duanya, min luhumihim, min dari luhumihim, daging-daging mereka yang digibahi oleh mereka. Paham? Jadi kan di dalam Al-Quran digambarkan gibah itu seakan-akan kita memakan apa? Memakan daging saudaranya sendiri. Nah itu dibuktikan di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Ra'a al-Junaid rahimahullah ta'ala, Ra'al Junaid rahimahullah ta'ala faqira yas'alun nas wa qala fi nafsihi law istaghala hadha bil kasbi lakinna ahsana lakinna. lakana ahsana lahu falamma qama ila wirduhu minal laili lam yajid ila huruf apa? ila wirdihi minal laili lam yajid masa atau fala halawah wa ghalabathu ainahu faro'a al-faqira qad ji'a bihi mamdudan ala khiwani faqila lahu qul lahmahu fa innaka qad igtabatahu faqala subhanallah innama kanat qatrah, baca akhirnya innama kanat qatratu faqila lahu misluka la yusmahu lahu bimithli hadza. Luar biasa tuh. Gibah begitu dahsyat ya. Al-Imam Junaid, Imamus Sufiyah ya. Imam Junaid ini Imamus Sufiyah, pemimpin para Sufiyin, Imamul Junaid. Pada suatu hari Ra'al Junaidu, Imam Junaid melihat fakiran, ada satu orang fakir miskin. Yas'alun nas, si fakir tersebut meminta-minta kepada manusia, mengemis ya. Dia melihat seseorang fakir yang lagi mengemis. Fagala fi nafsihi, maka Gala berkata fi nafsihi, pada hatinya Imam Junaid. Imam Junaid berkata di dalam hatinya. Apa yang dikatakan oleh Imam Junaid setelah melihat seorang fakir yang meminta-minta tersebut? Law ishtaghala hada bil kasbi, lau jikalau ishtaghala, dia bekerja, hada si fakir ini yang minta-minta, bil kasbi, dengan bekerja. Jikalau si fakir ini bekerja, katanya ya, kata siapa? Kata Imam Junaid, diungkapinnya di dalam hati, bukan oleh mulutnya. Jikalau orang fakir ini bekerja ya, tidak minta-minta, kata Imam Junaid, lakana, maka ahsan lahu, lebih mulia, afdal lahu, bagi si fakir
si fakir tersebut. Jikalau itu orang fakir nggak minta-minta ya, dia bekerja, maka barangkali lebih mulia ya, lebih mulia baginya. Itu diucapkan oleh hatinya Imamul Junaid, bukan diucapkan oleh lisannya. Hatinya itu bergerak. Falamma goma, tuh, falamma dan ketika goma, melaksanakan Imam Junaid ila wirdihi, itu ila untuk wirdihi, membaca wiridnya setiap malam, minal laili, itu di malam, di waktu malam, lam yajid nasyatan, lam yajid, lam tidak yajid, Imam Junaid menemukan nasyatan, semangat, wala halawatan, wa dan la tidak menemukan juga halawatan, nikmatnya wirid. Allah, tumben kata Imam Junaid, malam ini saya berdiri bertahajud, tidak menemukan nasyatan, semangat di dalam ibadah, wala halawatan, dan tidak merasakan nikmatnya ibadah. Tumben kok biasanya begini, kenapa? Bingung Imam Junaid. Maka ro'a Imam Junaid, ro'a bermimpi, turnya al-faqir, orang fakir itu. Imam Junaid bermimpi siapa? Orang fakir itu, yang tadi pagi dia berkata di dalam hati, di dalam unek-uneknya, jikalau orang fakir ini, paham, tidak meminta-minta ya, jikalau dia bekerja, cuma gitu doang, cuma gitu doang unek-uneknya. Malam hari ketika Imam Junaid ingin beribadah, hilang tuh nasyad, semangatnya hilang, wahalawah, nikmatnya ibadah hilang. Allah, hilang nikmatnya ibadah, semangatnya untuk ibadah hilang. Kita mah nggak gibah aja hilang, apalagi gibah. Itu kita subuh aja habis amblas ya, itu kita. Lalu dia bermimpi orang fakir tersebut di dalam tidurnya Imam Junaid, qad ji'a bihi mamdudan ala khiwan, qad ji'a, telah datang, apa itu maksudnya, dia telah datang membawa sesuatu si fakir tersebut dalam mimpinya. Faqila lahu, faqila, lalu seseorang, kila, berkata lahu, kepada siapa? Kepada Imam Junaid di dalam mimpi itu. Seseorang berkata kepada Imam Junaid di dalam mimpi, kul lahmahu, kul, makanlah ya Junaid lahmahu, dagingnya, daginghu, si fakir tersebut. Wahai Junaid, makanlah dagingnya. Tuh, si fakir tersebut makan dagingnya. Seseorang berkata di dalam mimpinya ya, Imam Junaid suruh memakan daging siapa? Orang fakir tersebut. Fa innaka qad tabatahu, fa innaka, fa maka inna, sesungguhnya ka engkau wahai Junaid, qad sungguh igtabtahu, telah menggibahi si fakir tersebut. Nih, kau makan dagingnya, karena Allah gambarkan orang yang menggibahi saudaranya seakan-akan dia memakan apa? Memakan daging saudaranya, karena engkau telah menggibahinya wahai Junaid. Fagala, maka gola, berkata Imam Junaid, subhanallah, kata Imam Junaid di dalam mimpi, maha suci Allah. Innama kanat khatratun, tuh, innama, sesungguhnya kanat, yang dimana ucapan tersebut khotratun. Khotroh itu hanya unak-unak di dalam hati, tidak terucap oleh mulutnya, tidak menggibahi di hadapan orang, itu hanya unak-unak di dalam hati. Allah. Bagi lalahu, maka seseorang yang tadi itu berkata lahu kepada Imam Junaid, misluka, seperti engkau wahai Junaid, karena ini imaman, Sufian Imam Junaid, misluka, seperti engkau wahai Junaid, la yusmah, tidak dimaafkan, lahu, ya, untuknya, bimisli hada, dengan misli seperti hada ini, di dalam posisi kedudukan engkau seperti ini, tidak boleh, tidak dimaafkan. Allah, itu hanya khotratun. Bagaimana kita? Mulut kita diam tapi hati kita busuk. Kita ngelihat orang senyum, padahal hati nih orang
kurang ajar nih orang, nggak benar nih orang, kotor hati kita, padahal mulut kita diam. Hakada ahlul gulub. Begitulah orang-orang yang mempunyai gulubus salimah, hati yang bersih seperti itu. Unek-unek aja nggak mau menjaga hatinya untuk tidak berprasangka jelek kepada seseorang. Kalau model kita nih, diamnya aja hati kita bergerak jelek sangka. Melihat orang, jelek sangka. Melihat orang jelek sangka, padahal mulut nggak ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Abu Umamah radhiyallahu anhu yaqul, Abu Umamah berkata, innal abda la yu'ta kitabahu, sesungguhnya seorang hamba akan diberikan kitabahu, kitab tulisan amalnya, yakni yaumul qiyamah, yakni yaitu yaumul qiyamah, di hari kiamat. Fayara fihi hasanatin lam ya'malha, seseorang tadi hari kiamat akan diberikan tuh kitab-kitab datanya, data dia selama hidup ya, amal-amal dia selama hidup. Ntar kita dibangkitkan, kita akan dikasih rapot kita tuh. Itu semuanya kedetek, semua amal-amal kita tuh kedetek semua. Tapi apa yang terjadi? Fayaro fa maka yaro, seseorang tersebut melihat fihi, di dalam kitab amalnya, hasanatin, banyak kebaikan, lam ya'malha, lam yang tidak pernah, ya'malha dilakukannya, ha dari hasanat tersebut, dari kebaikan tersebut. Bingung nih orang ketika dibangkitkan di hari kiamat, lalu disodorkan amal, data amalnya. Ini orang gak banyak beramal, tapi ketika disodorkan buku amalnya, pas dilihat, penuh pahalanya. Sedangkan dia berpikir, ini tidak pernah aku lakukan, lam ya'malha, yang dimana seseorang tersebut tidak pernah melakukan amal-amal ini. Kok masuk ke data ya? Padahal aku tidak mengamalkan di mana? Di dunia. Kok masuk ke data amal baik aku? Bingung dia. Bayaqulu, famaka yaqulu, berkata orang tersebut, ya Rabb, wahai Allah. Ini orang berkata, ya Rabb, wahai Allah, anni lihada, untukku, apakah li ini, li untukku, apakah ini untukku? Dia berkata, ya Rabb, apakah ini untukku? Hadiah darimu ya Allah, sedangkan aku tidak mengamalkannya ya Allah. Fayuqalu lahu, maka dikatakan lahu kepada orang tersebut, hadza, tuh ini amal semuanya di data amal solehmu, bima gatabakan nasu, bima karena igtabaka, telah menggibahi engkau an-nasu, manusia, wa anta la tash'ur, wa dan anta, sedangkan engkau la tash'ur, tidak merasakan gibahnya tersebut. Dia lagi tidur tuh, orang-orang lagi gibahin, pahala transfer tung masuk, luar biasa. Terus yang tukang gibah gimana? Pas dibangkitkan dikasih bukunya, gak ada tulisannya. Dia mengadu, ya Rabb, mana hajiku, ya Rabb, mana umrahku, ya Rabb, mana tahajudku, ya Rabb, mana ibadah sunnahku, ya Rabb, mana sedekahku, ya Rabb. Kok tidak ada datanya ya Rabb, sedangkan aku amalkan di alam dunia? Allah katakan apa? Pahalamu sudah ditransferkan kepada orang-orang yang telah engkau gibahi. Makanya diam itu emas. Orang banyak diam itu tidak banyak salahnya. Orang kalau banyak ngemeng, salah melulu. Emang cimeng doang. Paham? Kalau orang ngemeng aja udah selesai, salahnya bakal banyak. Kalau orang banyak ngomong, udah salahnya bakal banyak. Orang kalau udah banyak ngomong nih, ceritanya sampai Sumedang, terus ketika dia menceritakan kepada orang lain sampai Bondowoso, padahal ceritanya sampai Sumedang,
Jakarta sampai Sumedang, hitunglah berapa? 4-5 jam. Dia ceritakan kepada orang lain sampai Bondowoso yang perjalanannya hampir 2 hari. Padahal dapat ceritanya 4-5 jam. Terus dia ceritakan kepada orang, belum bumbunya, belum rekayasanya, belum bohongnya. Luar biasa. Dibulak belokin tuh sampai Bondowoso deh. Luar biasa. Kana Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, yang dimana Sayyidina Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala yaqul, berkata, "Lau kuntu mugtaban ahadan lagtabtu walidayya." Lau kuntu, lau, jikalau, kuntu, yang dimana aku mugtaban ahadan, ingin menjadi tukang gibah, menggibahi ahadan seseorang. Lau kuntu, jikalau aku menjadi menggibahi seseorang, yang artinya jikalau gibah itu dibolehkan, paham? Jikalau kuntu, aku dibolehkan untuk bergibah, apa kata sini Abdullah bin Mubarak? Lagatabtu, maka akan aku gibahi walidayya, kedua orang tuaku, biar kaya amalnya. Jikalau kata Sayyidina Abdullah ibnu Mubarak, gibah itu dibolehkan. Jikalau gibah terhadap seseorang dibolehkan, dihalalkan, maka akan aku gibahkan setiap menit walidayya, kedua orang tuaku. Biar apa kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak? Biar amalku ditransfer kepada kedua orang tuaku, biar kaya raya orang tuaku, kaya dengan amal. Li'annahuma, karena annahuma, sesungguhnya dua-duanya itu kedua orang tua, ahaku bihasanati, lebih berhak bihasanati, dengan kebaikan aku, min ghairihima, min dari ghairihima, selain hima, kedua orang tuaku. Ini maksudnya Sayyidina Abdullah bin Mubarak memberikan gambaran, jikalau menggibahi seseorang itu dibolehkan, maka yang akan aku gibahi setiap hari kedua orang tuaku, supaya amal-amalku ditransfer untuk kedua orang tuaku. Kenapa? Karena yang lebih berhak dengan kebaikan aku yaitu kedua orang tua Allah. Akan tetapi gibah itu haram, gibah itu dilarang. Paham? Gila lil Hasanil Basri, gila, kalau gila berarti kan seseorang berkata kepada Imam Hasan al-Basri, inna fulanan igtabaka. Ini seseorang mengabarkan kepada Imam Hasan al-Basri, inna fulanan, sesungguhnya sepulan, igtabaka, telah menggibahi engkau, wahai Imam Hasan al-Basri. Faba'atha ilahi tabaqan halwa. Ketika seseorang mengabarkan, wahai Imam Hasan al-Basri, tuh si fulan menggibahi engkau, apa yang dilakukan Imam Hasan al-Basri? Faba'atha, maka ba'asa mengirim, ilaihi, ila, kepada hi, siapa? Domir kembali kepada orang yang menggibahi Imam Hasan al-Basri, mengirim kepada orang yang menggibahi dirinya apa? Tabaqan, satu toples halwa yang isinya manis. Allah, digibahin orang dikasih manisan. Lah ente coba toh, lu digibahin tuh sama si fulan, mana orang? Sini anak pengen tahu orangnya, kayak gimana mukanya. Sini, ntar gue gantung di langit. Gantung di langit, gimana mau ngegantungnya di langit? Itu kan kita. Tapi Imam Hasan al-Basri apa? Mengirim hadiah manisan kepada orang, ya, kepada orang siapa? Orang yang menggibahinya. Itu orang yang menggibahinya dikirim manisan. Allah, dikasih hadiah. Wa gala, wadan gala. Berkata Imam Hasan al-Basri, balaghani, telah sampai kepada diriku, annaka, sesungguhnya engkau. Ini Imam Hasan al-Basri, kalau ada orang yang gibahin, orang ngabar itu sekolah gibahin, langsung datang. Beliau datang membawa hadiah apa? Satu kelar halwa manis. Datang tuh dia ke rumah yang menggibahinya, lalu berkata, balagoni, telah sampai kepada diriku, annaka, sesungguhnya engkau, ahdaita ilayya,
ahdaita telah menghadiahkan, kamu telah menghadiahkan ilayya kepada diriku hasanatika, kebaikan engkau. Fakafa'tuka, maka aku balas dengan hadiah ini. Allah. Tuh lihat, ahlullah, orang-orang yang mulia, orang yang gibahin didatangin terus dikasih hadiah terus ngucapin terima kasih. Engkau telah mengirim pahalamu kepadaku, maka aku kasih hadiah halwa. Wih, nggak jungkir balik tuh orang. Luar biasa. Hakada ahlullah. Begitulah kaum sholihin, orang-orang soleh ya, orang-orang yang mulia seperti itu, luar biasa. Orang yang menggibahi dirinya diberikan hadiah, lalu mengucapkan terima kasih banyak, aku telah mendengar engkau menggibahi aku dan engkau telah memberikan pahalamu cuma-cuma gratis kepada aku, dan aku memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih, engkau telah transfer pahalamu kepada aku. Luar biasa. Ada yang begitu? Coba ente digibahin, langsung naik daun ya, langsung emosi. Itu kita. Tapi ahlullah luar biasa. Mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat, luar biasa. Yang artinya apa, ikhwan? Jaga lisan kita, karena sebaik-baiknya Islam seseorang meninggalkan apapun yang tidak ada arti. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari sebaik-baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan apapun yang tidak ada arti dan apapun yang tidak ada makna. Ditinggalin tuh. Paham dong? Itu sebaik-baiknya orang. Dia meninggalkan apapun yang tidak ada arti, apapun yang tidak ada makna. Tuh, orang-orang mulia, orang-orang hebat, luar biasa. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Orang-orang hebat seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Paham? Hakata. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita, insya Allah, dari ucapan-ucapan yang tidak baik, dari prasangka-prasangka yang tidak baik, sehingga Allah jadikan kita minas sholihin, berkumpul dengan orang sholihin. Amin amin ya rabbal alamin.